sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala. Yang memimpin doa belajar adalah Safia. Oke, Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Radillahi Rabban wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, kenapa mereka tidak hadir? Ya, semoga yang tadi diberikan kesembuhan agar pembelajaran berikutnya bisa hadir. Amin. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari materi menemukan ide pokok paragraf. Kita akan membahas pengertian ide pokok. Nah, jadi ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya satu ide pokok. Nah, kemudian cara menentukan ide pokok. Paragraf memiliki dua kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, letak kalimat utama. Di mana kalimat utama terletak awal, tengah atau akhir cerita. Disitulah terletak pula ide pokok. Nah, kemudian fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Sampai sini anak-anak sudah paham? Sudah. Oke, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dalam satu paragraf. Hanya satu ide pokok. Oke, tepuk tangan untuk ini. Oke, sudah mengerti ya? Sudah. Nah, kemudian anak-anak, kita akan membahas ciri-ciri ide pokok. Yang pertama memiliki pendukung kalimat, pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Dan yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, ini adalah contoh paragraf dengan kalimat utama. Siapa yang mau membacanya? Saya Robusin, silakan. Contoh paragraf dengan kalimat utama yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam teluk bumi. Kekayaan alam adalah bersumber dari darat, misalnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut, misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam teluk bumi, misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, nah ide pokok pada paragraf tersebut terletak pada kalimat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. ya. Ide pokok pada paragraf tersebut yang tadi pada kalimat pertama yaitu merupakan kalimat utama dengan demikian. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Oke, tepuk tangan. Mengerti ya? Ya, Bu. Ada ide pokok dalam paragraf
Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendekatan kalangan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembuangan gedung, jalan dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Oke. Nah, tiga pokoknya adalah Banjir sudah menjadi hal biasa di kota Jakarta. Hal tersebut pokoknya penyebab masalah banjir di ibu kota. Penyebab utamanya mana? banjir sudah ada di kota Jakarta. Penyebab utama ini ya. Ya. Kemudian itu akan membagikan LKPD untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada cerita, carilah ide pokok pada setiap paragraf. Di sini ada 4 paragraf ya, tinggal kalian garis ya, di mana letak ide pokok tersebut. Untuk ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ditulis ya. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan berembuk. Ayo kelompok 1. Ini begitu. Menentukan ide pokok dengan kalimat utama. Gagasan utama yang terdapat pada setiap paragraf. Oke, sudah? Sudah. Oke, anak-anak, perbaiki tempat duduk. Tadi kan sudah tentang bor. Oke, perbaiki. Nah, untuk kelompok 1 silakan tadi depan. Oke, adik Sarah Bausin. Silakan. Paragraf 1 dibacakan. Ya, baik. Di sini saya bacakan. Carilah ide pokok di setiap paragraf pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Dan paragraf pertama yaitu salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Yang kedua, paragraf kedua yaitu manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Paragraf ketiga yaitu ada 2 macam organ gerak yang digunakan manusia hewan. Yang paragraf keempat ada tulang disebut organ gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Terima kasih. Oke, baiklah. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Carilah ide pokok di setiap paragraf pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama, salah satu ciri makhluk hidup yang bergerak secara umum bergerak bisa diartikan berpindah tempat. Kemudian paragraf kedua, manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki fungsi yang sama. Kemudian paragraf ketiga, ada 2 macam organ gerak yang digunakan manusia dan hewan. Kemudian paragraf yang keempat, tulang disebut organ gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, semua sudah mengerti ya? Sudah. Pokoknya atau pokok utama dalam cerita sudah Bu. Oke, baiklah. Kita akan menyusulkan materi kita pada hari ini. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok dalam satu paragraf hanya di satu ide pokok. Oke, terima kasih untuk Nur Saidah Susuti yang sudah menyempurnakan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian ciri-ciri ide pokok apa saja anak-anak? Ada 3. Ya, yang pertama adalah Pertama siapa katanya? Ya, yang pertama ada memiliki kalimat penghubung atau kalimat penyumbang atau penjelasan. yang kedua. Saya Oke, adik Cara sabar. yang mendukung baik. Oke nih, berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Yang ketiga. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Oke, baiklah. Semua sudah paham ya?
sebaiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.